Halo semua, perkenalkan saya Rinda Pitaloka dan dua rekan saya, Laila Septiani dan Untung Sugiharto. Kami dari mahasiswa program studi Magister Kimia IPB University. Kami akan membahas sedikit materi terkait kinerja membran elektrolit polimer untuk aplikasi sel bahan bakar metanol langsung yang berfokus pada struktur morfologinya. Sel bahan bakar metanol langsung atau DMFC merupakan salah satu energi terbarukan sebagai solusi alternatif dari penggunaan bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. DMFC lebih unggul dari sel bahan bakar lain karena kemampuannya untuk beroperasi pada suhu yang rendah dengan kepadatan energi teoritis yang tinggi. Kinerja DMFC sangat dipengaruhi oleh suhu, operasi tekanan, dan konsentrasi metanol. Dalam aplikasinya, DMFC menggunakan membran yang dapat mentransfer proton dari anoda ke katoda, sehingga disebut membran penukar proton atau PEM. Mekanisme kerja dari DMFC yaitu pertama, larutan metanol diumpankan pada sisi anoda DMFC, kemudian atom hidrogen akan teroksidasi secara elektrokimia menjadi proton, elektron, dan karbon dioksida setelah mencapai katalis. Proton akan berdifusi melalui membran dan pada akhirnya akan bereaksi dengan ion oksida dari atom oksigen di sisi katoda untuk membentuk molekul air. Sedangkan elektron akan berpindah ke sirkuit eksternal untuk memenuhi kebutuhan energi. Reaksi pada sisi anoda dan katoda pada sistem DMFC dituliskan sebagai berikut. Berdasarkan strukturnya, membran pada DMFC dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu membran elektrolit padat. Membran padat yaitu membran homogen tanpa pori-pori pada batas mikroskop elektron. Dapat berbentuk simetris dan asimetris, namun bentuk asimetrislah yang paling umum. Contohnya yaitu pada membran Nafion. Jenis yang kedua yaitu membran elektrolit tipis dan tebal. Salah satu sifat penting yang dapat mengubah kinerja DMFC adalah ketebalan membran. Ketebalan membran dapat mempengaruhi konduktivitas proton. Membran yang lebih tipis menghasilkan penggunaan bahan bakar yang lebih rendah karena persilangan metanol yang lebih tinggi, meskipun kinerjanya lebih tinggi pada DMFC. Selanjutnya yaitu membran elektrolit berlapis. Membran ini dapat dibuat dari bahan yang sama atau berbeda yang saling menempel. Struktur berlapis bertujuan memblokir persilangan metanol sekaligus mempertahankan atau meningkatkan konduktivitas proton. Metode untuk fabrikasi membran berlapis yaitu kombinasi teknik elektrospinning dan pengecoran untuk membran elektrospun, SPIC, Gluesite 15A untuk aplikasi DMFC. Selanjutnya, membran elektrolit sandwich. Berbeda dengan membran elektrolit berlapis, membran elektrolit sandwich dibuat antara dua membran dari bahan yang berbeda. Dapat dilihat gambar 5 struktur backbone dari politersulfonasi. Lid et al. Pada tahun 2018 meneliti tentang kinerja DMFC menggunakan kertas grafin oksida berlubang tersulfonasi di antara membran politersulfonasi. Konduktivitas proton yang diperoleh itu lebih tinggi dibandingkan dengan single SPPK dan Nafion 112. Selanjutnya, gambar membran sandwich yang terdiri dari Nafion, grafin oksida, dan Nafion. Keistimewaan membran Nafion dalam menghantarkan konduktivitas proton yang tinggi. Selain itu, ikatan hidrogen yang dikembangkan antara gugus oksigen di GO dan molekul air dapat mempertahankan lebih banyak saluran ionik pada transportasi protonnya. Selanjutnya, membran elektrolit pengisi pori. Pada gambar dapat dilihat substrat berpori yaitu pada 7A yang diisi elektrolit bermuatan listrik untuk membuat membran elektrolit pengisi pori yang dapat dilihat pada gambar 7B. Kunci morfologi membran itu ada di jenis pelarut atau non-pelarutnya. Contoh jenis pelarut itu ada NN-dimetil-formamid atau DMF, dimetil sulfoksid atau DMSO yang umumnya digunakan untuk pelarut dalam pembuatan membran. Nah, upaya untuk meningkatkan konduktivitas proton serta sifat penghalang metanol yaitu dengan cara memahami pengangkutan protonnya dan metanol di dalam pori-porinya. Selanjutnya ada karakteristik PM. Sifat konduktivitas.
Sifat konduktivitas terutama didasarkan pada kapasitas pertukaran ion atau iasi, serapan air, dan konduktivitas proton dari PEM. Derrick et al. 2018 meneliti tentang pengaruh suhu dan kelembapan relatif atau RH terhadap konduktivitas proton PEM pada suhu 80 derajat menghasilkan sebesar 60-80% RH untuk membran Nafion NR212. Selanjutnya, permeation species DMFC. Permeabilitas metanol merupakan salah satu komponen kunci dari sistem DMFC dan menentukan efektivitas sistem itu sendiri. Serapan metanol dari PEM seharusnya itu rendah, di mana menunjukkan afinitas PEM-nya terhadap metanol. Pemilihan bahan untuk PEM ini penting untuk mencegah terjadinya persilangan metanol sehingga menghasilkan konduktivitas proton yang baik atau yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah stabilitas termal dan mekanik. Swelling adalah salah satu karakteristik yang harus dicegah karena dapat mempengaruhi sifat penghalang metanol dari membran elektrolit polimer, terutama dalam kisaran suhu operasi standar sistem sel bahan bakar metanol langsung, yaitu antara 60-120 derajat Celcius. Suhu transisi gelas atau TG dan suhu degradasi awal material dalam membran elektrolit polimer harus melebihi suhu pengoperasian sel bahan bakar metanol langsung, yaitu antara 60-120 derajat Celcius. Secara umum, suhu transisi gelas material dalam PEM dapat ditentukan menggunakan pemindahan kalorimetri diferensial atau DSC. Sementara langkah-langkah degradasi material dapat diukur menggunakan analisis termografimetri atau TGA. Biasanya kecepatan pemindahan untuk pengujian TGA adalah sekitar 10 derajat Celcius per menit untuk memperoleh resolusi transisi yang lebih baik. Secara umum, semua membran mengalami 3 tahap degradasi. Tahap degradasi pertama terjadi dalam rentang suhu 50-300 derajat Celcius, diikuti oleh tahap degradasi kedua dan ketiga masing-masing pada rentang suhu 300-400 derajat Celcius dan 400-500 derajat Celcius. Selama degradasi tahap pertama, penyerapan terutama terkait dengan penangkapan kelembapan di dalam matriks Nafion 112. Tahap kedua menunjukkan degradasi gugus asam sulfonat, sedangkan tahap 3 terkait dengan degradasi rantai utama Nafion 112. Analisis morfologi dan unsur. Homogenitas material dalam matriks membran elektronik polimer sangat penting karena dapat mempengaruhi selektivitasnya, terutama dalam transportasi proton dan metanol, khususnya untuk PEM komposit. Homogenitas material dalam matriks membran elektronik polimer sangat penting karena dapat mempengaruhi selektivitasnya, terutama dalam transportasi proton dan metanol, khususnya untuk PEM komposit. Terdapat beberapa standar karakterisasi yang dapat diterapkan untuk menjamin kesesuaian dan distribusi yang homogen. Transportasi proton dan metanol dalam pori-pori. Terdapat 2 mekanisme utama dalam transportasi proton pada membran elektrolit, yaitu mekanisme Grotthuss dan vehicle. Mekanisme Grotthuss menggambarkan difusi proton melalui ion bermuatan negatif yang terikat pada struktur polimer membran, seperti yang terdapat pada vehicle mechanism bergantung pada molekul air bebas sebagai agen transportasi terjadi secara bersamaan melalui mekanisme transportasi massa dan permukaan. Perbedaan utama antara kedua mekanisme ini terletak pada struktur dan sifat konduktivitas proton serta permeabilitas metanol dalam membran. Simpulan, pengembangan membran elektrolit polimer untuk aplikasi sel bahan bakar metanol langsung memiliki peran krusial dalam meningkatkan performa sel bahan bakar tersebut. Berbagai metode dan material komposit telah diteliti untuk meningkatkan konduktivitas proton, mengurangi penetrasi metanol, dan meningkatkan sifat pemisahan fase dalam membran. Selain itu, berbagai struktur membran telah dievaluasi untuk memahami pengaruhnya terhadap kinerja DMFC. Dengan melanjutkan penelitian dan pengembangan yang intensif, diharapkan bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat membran serta penggunaan material komposit yang optimal dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam performa sel bahan bakar metanol langsung. Berikut data pustaka yang kami gunakan. Sekian, semoga video ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih.